Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini akan mempelajari tentang diagram fasa dan kesetimbangan fasa. Gambar ini adalah gambar di mana terjadi kesetimbangan fasa antara zat yang berfasa cair dan berfasa gas, di mana cairnya adalah air danau, sedangkan fasa gasnya adalah kabut yang berwarna putih ini. Nah, dari peristiwa berikut ini ada dua jenis fasa yang berbeda, tetapi memiliki komponen sama. Komponen yang sama yaitu H2O. Nah, dari keadaan demikian ini bisa kita pelajari di dalam materi yang akan kita bahas, yaitu materi kesetimbangan fasa. Kesetimbangan fasa tersendiri, sebelumnya kita akan mempelajari tentang sistem. Sistem itu apa? Sistem adalah bagian sesuatu yang menjadi pusat perhatian dan yang dipelajari. Sedangkan sistem yang yang heterogen itu terdiri dari berbagai bagian yang jelas, homogen yang saling bersentuhan dengan batas yang jelas. Misalkan pada sistem antara air dan minyak. Sedangkan bagian homogen dari sistem tersebut disebut fasa yang dapat dipisahkan secara mekanik. Pada suatu kesetimbangan fasa, tekanan temperatur menentukan keadaan suatu materi kesetimbangan fasa dari materi yang sama. Contohnya tadi, pada waktu pagi hari, kita melihat ada kabut di atas buah perairan, di mana pada air yang mengalir atau danau dan kabut itu memiliki komponen sama, yaitu air, tetapi memiliki fasa yang berbeda. Nah, hal ini terjadi karena tekanan dan temperatur pada saat pagi hari itu berbeda pada waktu siang hari. Sehingga pada siang hari itu kabut tidak akan terlihat. Seperti itu. Kesetimbangan fasa dari suatu sistem harus memenuhi syarat. Yang pertama, sistem itu harus mempunyai lebih dari satu fasa meskipun materinya sama. Contohnya tadi adalah kabut dengan air. Fasanya ada dua, tapi dalam sistem materinya sama, yaitu air. Kemudian terjadi perpindahan reversibel spesies kimia dari satu fasa ke fasa lain. Perpindahan reversibel adalah perpindahan yang bolak-balik. Contohnya tadi dari air dan kabut. Bisa saja kabut kemudian mengembun jadi air, ataupun air itu menguap jadi kabut. Jadi ada reversibel. Bisa jadi kabut atau bisa menjadi air. H2 tersebut. Kemudian seluruh bagian sistem mempunyai tekanan temperatur yang sama. Pada saat terjadi kabut dan air pada pagi hari itu temperaturnya sama antara kabut dan air. Tidak ada tekanan dan temperatur yang berbeda, sama tekanannya. Istilah-istilah dalam kesetimbangan fasa. Yang pertama adalah fasa. Fasa diidentikan dengan wujud atau keadaan suatu materi, misalnya es yang berwujud padat, air berwujud cair, atau uap air yang berwujud gas. Konsep ini tuh tidak benar sebenarnya, karena sistem padat dan sistem cairan dapat terdiri dari beberapa fase. Contohnya, dalam keadaan ruang, pasti kita merasa kita menaruh suatu gelas yang dingin, tiba-tiba muncul air di permukaan. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam ruangan tersebut terdapat fasa gas yang bisa didinginkan menjadi air. Hal ini menunjukkan pada suatu sistem gas itu mungkin ada airnya di sebagian, tapi dalam suhu tertentu jumlah cairan dalam suatu sistem itu mungkin lebih banyak pada suhu ruangan dibandingkan pada fasa gas seperti itu. Sedangkan gas bercenderung bercampur sempurna sehingga dalam sistem gas hanya terdapat satu fasa. Sehingga dalam bentuk gas itu kita lihat ada gas uap air, ada gas CO2, ada oksigen, itu bercampur di suatu sistem. Itu tidak bisa kita lihat mana gas O2, mana gas CO2, mana uap air. Sehingga kita hanya melihat satu fasa saja, yaitu fasa gas, seperti itu. Fasa dapat difungsikan sebagai bagian sistem yang homogen dan dipisahkan oleh batas yang jelas. Sifat fisika dan kimia berbeda dari bagian sistem lain, dapat dipisahkan secara mekanik dari bagian lain sistem itu. Contohnya, satu fasa antara dua cairan yang bercampur homogen. Contohnya, kita lihat kalau
mau membuat suatu sirup cair dan air, kemudian dia dicampurkan, maka bercampur secara homogen. Kita tidak bisa melihat mana sirup, mana air. Walaupun warnanya yang dominan adalah warna sirup, tapi kita tidak bisa memisahkan mana yang sirup, mana yang air. Sistem dua fasa. Cairan polar misalnya air dan non-polar misalnya minyak. Kemudian sistem belerang padat monoklik dan rombik. Contohnya pada sistem air dan minyak saja kita bisa melihat di mana minyak itu berada di atas dan air bisa di bawah. Tapi kita bisa melihat batas di mana air dan minyak tersebut. Nah, itu adalah sistem dua fasa. Kemudian sistem tiga fasa. Sebenarnya air itu memiliki sistem tiga fasa, di mana ada fasa padat, fasa uap, ada gas dan cair. Kalau kita melihat suatu air yang berada di atas ada es batu misalkan ya, pada tekanan sama kita buat ada es, pasti ada es itu yang bisa menguap keluar gasnya. Ada yang es air itu di dalam esnya air di airnya itu sebenarnya cair, tapi di situ ada es, kemudian ada uap yang uap esnya. Jadi di sini ada tiga fasanya. Seperti itu. Bagaimana menentukan fasa? Contohnya, pada reaksi tersebut, CaCO3 bisa berubah fasanya menjadi CO2 gas dan CaO padatan. Dalam persamaan di atas, itu ada dua komponen padatan, yaitu CaCO3 dan CaO. Strukturnya berbeda, jelas, dari rumus kimianya berbeda. Di sini ada batasan yang jelas. Kemudian ada CO2 gas, maka di sini ada dua fasa padat dan satu fasa gas. Berarti jumlah fasa totalnya ada 3. Ada sebuah gunung es yang mengapung di danau. Bila kita menganggap danau, kemudian ada gunung es, kemudian ada atmosfer sebagai suatu sistem. Berapa jumlah fasa yang ada? Kita lihat gunung es itu adalah padatan, sedangkan danau adalah cair. Di atmosfer itu ada uap air, berarti ada fasa gas. Berarti di sini ada 3 fasa, yaitu fasa padat, cair, dan gas. Komponen. Jumlah komponen suatu sistem dinyatakan sebagai jumlah minimum spesifik kimia yang membentuk sistem tersebut yang dapat menentukan susunan setiap fase dari sistem. Contohnya H2O gas menjadi H2O liquid atau cair. Di sini ada berapa komponen? Komponen ini bisa dilihat dari jumlah senyawa yang terlibat. Di sini hanya ada satu senyawa, yaitu H2O. Berarti di sini hanya ada satu komponen. Kemudian reaksi pembentukan NH3, yaitu dari gas N2 dan gas H2, di mana perbandingan molnya adalah 1 mol N2 dan 3 mol H2 membentuk 2 mol NH3. Jumlah komponennya 3 jika perbandingan mol N2 dan H2 tidak sama dengan 1:3. Hal ini bila tidak berada dalam kesetimbangan. Jika komponennya hanya 2, hal ini keadaan di mana perbandingan N2 dan H2 yaitu 1:3. Kenapa kok di dalam jika perbandingannya sama dalam keadaan setimbang, di mana N2 dan H2 itu tadi saya bilang gasnya itu sama, nggak bisa dipisahkan. Jadi di sini N2 dan H2O itu melebur menjadi sama. Tapi kalau ada perbandingan yang tidak sama antara NH2O, berarti di sini nanti ada gas yang lain. N2 sendiri, H2 sendiri, ada NH3, berarti ada 3 komponen. Tapi kalau di sini N2H2, itu hanya 2 komponen, karena N2H2 itu bisa saja membentuk jadi satu menjadi NH3, NH3-nya bisa menjadi 1, gitu. Jadi kalau perbandingannya molnya sama, hanya 2, tapi kalau perbandingannya berbeda, molnya di bagian reaktan itu berbeda, maka dihitung sendiri-sendiri. Begitu. Contohnya di sini, berapa jumlah komponen yang ada dalam keseimbangan berikut?
Dalam hal ini ada 3 zat yang berbeda secara kimiawi, yaitu CaCO3, CO2, dan CaO. Tetapi sistem ini berada dalam keseimbangan, sehingga jumlah komponen menjadi 2. Hal ini disebabkan bila komposisi kedua jenis zat adalah tetap dan tertentu, maka jenis yang ketiga secara otomatis ditetapkan. Kemudian, hitunglah jumlah komponen dari sebuah gunung es mengapung di danau. Bila kita menganggap danau, gunung es, dan atmosfer hanya terdiri dari uap air sebagai sistem, karena kedua es larut air dan uap air semua terdiri dari satu macam zat kimia, hanya ada satu komponen, yaitu H2O. Derajat kebebasan. Derajat kebebasan dari suatu sistem yang setimbang merupakan variabel intensif independen yang digunakan untuk menyatakan keadaan sistem tersebut. Untuk menentukan derajat kebebasan dibuat aturan fasa. Aturan fasa mengatur hubungan antara jumlah komponen. Jumlah fasa dan derajat kebebasan suatu sistem menurut aturan fasa dirumuskan dengan rumus F sama dengan C dikurangi B ditambah 2. C itu komponen yang sudah dipelajari pada slide sebelumnya, dan B adalah fasanya. Contohnya, dalam gelas tertutup terdapat keseimbangan antara es dan air, maka derajat kebebasan sisa tersebut adalah diketahui C-nya ada hanya H2O, yaitu hanya 1. Sedangkan fasenya ada 2, yaitu fase padat berupa es tadi dan cair berupa air, maka P-nya ada 2. Ditanya adalah F-nya, derajat kebebasan. Maka S sama dengan C dikurangi P ditambah 2. C-nya 1, P-nya 2. Berarti 1 dikurangi 2 ditambah 2 sama dengan 1. Artinya, jika temperatur tertentu, maka tekanan dan komposisinya tertentu. Untuk latihan soal, kerjakan soal berikut ini, kerjakanlah di komen jawabanmu, dan jangan lupa kerjakanlah dengan cara pada slide sebelumnya seperti ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.